kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian dalam konferensi pers Polres Cirebon Kota. Pada hari ini kami didelegasikan oleh Bapak Kapolres Cirebon Kota sehubungan beliau ada kegiatan yang mendadak, sehingga dalam hal ini konferensi pers akan dilakukan langsung oleh Bapak Kasat Reskrim yang pertama dan yang kedua oleh Bapak Kasat Narkoba. Dalam kesempatan siang hari ini kita akan memberikan konferensi pers terkait reskrim 1 kasus dan untuk narkoba 10 kasus. Kita akan mulai saja. Yang pertama kita awali dari fungsi reskrim yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Kasat Reskrim AKP Kutuk. Kali ini kami dari Satreskrim Polres Cirebon Kota bersama dengan Humas Polres Cirebon Kota atas persetujuan dari Bapak Kapolres untuk melakukan press release pada siang hari ini. Adapun yang kami press release hari ini adalah tindak pidana pencurian 362 KUHP dengan modus ganjal ATM. Jadi dasar kami bertindak adalah kejadian pada saat 19 November 2020, di mana pada saat tersebut ada seorang wanita melapor adanya pencurian atas saldo rekeningnya yang terus berkurang dikarenakan kartu ATM-nya hilang. Berdasarkan hal tersebut, jajaran kami tim Opsnal melakukan penyelidikan atas laporan tersebut. Kami langsung cek TKP, kemudian mendapati ciri-ciri dari pelaku. Akhirnya kami melakukan surveillance terus, memantau kapan pelaku itu akan berbuat lagi. Akhirnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan informan yang kami miliki, didapati bahwa pelaku ini berencana untuk melakukan aksinya lagi. Akhirnya kami terus membuntuti sampai dengan pada hari penangkapan. Dia ingin melakukan aksinya di Perna dengan modus yang sama, ganjal ATM dengan syaratnya dia yaitu tusuk gigi. Mungkin kami dapat jelaskan prosesnya. Dengan berdasarkan satu tusuk gigi ini dia melancarkan aksinya, yaitu dari saudara Syafrizal, lagi saudara S masuk ke rekening, ulangi masuk ke ATM tujuan. Kemudian dia melihat situasi sekiranya aman, dia mulai mematahkan sekian ujung untuk dimasukkan ke pojokan lubang. Akhirnya setelah masuk dipatahkan, akhirnya tersisa ini di dalam, akhirnya terganjal bagian pinggir lubang. Barulah dia keluar menjauh, tidak jauh dari tempat. Datanglah saudara D. Dia bertugas untuk memantau calon korbannya. Jadi di sini para pelaku ini dia tidak asal memilih korban. Biasanya yang dia cari itu adalah sosok ibu. Kalau laki-laki dia berusaha untuk tidak melancarkan aksinya karena dinilai mungkin berisiko. Kemudian ketika ibu tersebut sudah mulai memasukkan ATM-nya dan memasukkan, tapi biasanya itu nggak akan masuk ATM tersebut karena sudah ada ganjelan oleh pelaku. Si Dartono ini memberitahu kalau dia dapat mencuri PIN-nya, dia memberitahu lewat HP-nya ini, memberitahukan kepada saudara S tadi. Akhirnya saudara S tadi datang seolah-olah akan menarik juga, dan begitu melihat si ibu terkendala dalam memasukkan
kartu ATM-nya, dia menawarkan untuk membantu. Nah, dengan modus dia membawa dompet, dia melihat jenis kartu si ibu itu apa. Jadi dari rekan-rekan ini sudah menyiapkan 30 jenis kartu, 37 jenis kartu untuk sarana dia ketika dia tahu korbannya memiliki ATM jenis ini, dia menyiapkan di bawah dompet ini dengan berpura-pura mengambil ATM itu untuk menawarkan jasa memasukkan, dia tukar dengan ATM dia karena ini sudah dimodifikasi, sebelumnya sudah dimodifikasi dengan diserut bagian pinggirnya. Jadi kalau kita gambarkan dalam lubang itu bagian sininya sudah ada ganjelan, otomatis kalau ATM biasa nggak akan mungkin bisa masuk. Yang mungkin bisa masuk adalah ATM modifikasinya dia yang sudah dikikir bagian pinggirnya sehingga muat untuk masuk. Jadi ketika dimasukkan pas ya, tapi tidak akan bisa connect. Akhirnya setelah si pelaku S ini mendapatkan rekening tujuan melalui kartu ATM tujuan korban disertai dengan PIN yang sudah dicatatkan sebelumnya, dia pindah untuk case yang ini, dia pindah ke dia menarik di pleret senilai 100 juta korban. Itu ditransfer sebanyak 2 kali ke 2 rekening. Akhirnya atas hasil kinerja tim Satreskrim itu sendiri berhasil terungkap pelaku ini. Dari kita cross check pengakuan dari para pelaku ini, dia sudah melakukan banyak TKP. Salah satunya di Cirebon itu sendiri ada 8 TKP, kemudian di Kabupaten Cirebon ada 3 TKP, plus 1 TKP yang percobaan gagal kemarin karena kita sudah buntuti dari sebelumnya. Kemudian Kuningan 2 TKP, ada di Bandung 1 TKP, 3 TKP, terus di Subang itu ada 1 TKP dan Semarang 1 TKP. Perlu digarisbawahi lagi bahwa ada 18 TKP dengan 8 TKP di Cirebon. Perlu digarisbawahi sendiri bahwa yang bersangkutan ini juga adalah residivis atas perbuatan yang sama. Dia ditangkap sebelumnya pada bulan April di Semarang atas perbuatan yang sama, yaitu bobol ATM dengan modus ganjal ATM. Namun karena program asimilasi COVID diberikan keringanan hukuman. Tapi mungkin karena sifatnya mungkin kurang atas ada kesusahan ekonomi, dia melakukan hal mengulangi lagi perbuatannya. Ya. Dari beberapa tersangka ini ada 2 pelaku yang masih di DPO. Itu kami sudah kejar sampai Cianjur tapi ketinggalan jejak. Jadi mungkin kita akan tindak lanjuti nanti untuk 2 tersangka yang di DPO. 3 orang kemana? Ya, 3 orang kemana? Mau berapa? Yang 2-nya Pak, warga mana Pak? Yang buron? DPO. Yang DPO? CS SH, dia berperan sebagai sopir. Kemudian D siapa? D, dia ini berperan sebagai apa? Dia yang memegang api untuk infokan ke saudara S. S inilah yang memasang sekaligus menukar kartu dan menawarkan diri untuk bisa bantu si calon korban. Total 5 pelaku. Saudara H dan K masih dalam pengejaran. Warga mana Pak? Ada yang 2?
Saudara H itu warga Cianjur, saudara K itu warga Lampung. Nanti ini bisa dikatakan komplotan lintas kota ya? Siap. Mereka mungkin direkrutnya gimana kamu kenal? Sejarah. Nah di penjara mungkin. Berarti semua DP semua ya, Pak? Satu LT itu kan? Waktu dikenal ya? Iya. LT mana tuh? Semarang. LT Semarang? Ya. Kasusnya sama? Sama. Tujuannya apa? Enggak itu, membobol ATM. Untuk kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Dengan untuk nyekolahin anak. Nyekolahin anak. Anak berapa? Anak 11. 11. Berapa istri? 11, Pak? Ada berapa itu? 11. Udah berapa kali melakukan? 2 kali sama ini. 2 kali sama ini. Ini di mana? Di Semarang. Semarang. Spesial, berarti spesial pembobol ATM. Enak banget kita pakai sudah udah sebagai dasar yang nanti kita sudah mendasarkan Saya nabungnya diri 50 untuk 20. Pantesan ATM saya habis terus. Dan untuk pasal sendiri dan pasal apa ini? Pasal ancaman hukuman. Tiga-tiganya harus divisi. Cek cloud. Dengan pemberatan ancaman hukuman 7 tahun. Ada lagi? Ada mau ditanyakan? Udah cukup, Pak? Cukup? Ke narasumber cukup? Cukup? Ya, pertamanya cukup. TKP di tengah kanan. Yang perempuan itu ya kan? Iya. Gimana Pak? Tengah kanan itu. SPBU tengah kanan. ATM SPBU Tengah Tani. Nanti kami rilis bahan untuk setiap dia melakukan aksi, mereka merental mobil, jadi tidak serta-merta sama setiap aksinya. Kami mengamankan 3 kendaraan, ini salah satunya, mungkin di pinggir ada. Salah satunya Avanza putih, Avanza hitam, dan lagi Innova putih, Innova hitam, dan Avanza putih. Rental semua ya dan ya? Rental semua di daerah Bandung. Bandung. Siap. TKP penangkapan di mana Pak? TKP penangkapan. Di daerah Cipernas sama di Sukabumi. Penangkapan di Cipernas dan di Sukabumi. Enggak ada.